Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha rabbal alamin wa'budullaha mukhlishina lahuddin wa'budullaha hatta ya'tiyakumul yaqin. I'lamu annakum qadimuna ila Allah, faltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatiha wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, atau kama jaa fil hadis. Masyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita usaha bagaimana semakin tambah hari semakin tambah takwa, semakin tambah umur kita semakin tambah tunduk kita kepada Allah, sehingga tidak ada hari kecuali tambah iman dan tambah takwa kita kepada Allah, sehingga tidak ada hari kecuali tambah dekat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan ini merupakan bulan yang sangat istimewa dan sangat mulia, karena bulan ini adalah bulan di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Dan baginda Nabi itu siapa? Baginda Nabi Muhammad adalah hadiah yang termahal, hadiah yang teragung untuk manusia dan juga untuk seluruh alam. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengumumkan, "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk merahmati seluruh alam. Seluruh alam, rahmat terbesar adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia adalah salah satu alam. Belum lagi ada alam kubur, alam mahsyar, alam akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam satu ayat yang lain, bagi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bergembira dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Muhammad, katakan seluruh manusia, katakan kepada orang-orang yang beriman, dengan anugerah Allah dan rahmat Allah, hendaklah manusia ini bergembira. Hendaklah orang-orang Islam, orang-orang iman ini bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Gembira dengan rahmat Allah, gembira dengan anugerah Allah, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adakah rahmat yang lebih besar daripada baginda Nabi? Baginda Nabi ini merupakan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmah. Dengan baginda Nabi maka kita mengenal salat. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Dengan hidayah kita ini bisa salat, bisa zikir, bisa amal-amal soleh, sehingga kehidupan kita ini semakin tambah baik, bahkan puncaknya nanti mendapatkan ridho Allah, menjadi raja-raja di surga Allah. Walakum fiha ma tastahi anfusukum. Dan kalau kamu sudah di surga, maka apa yang kau minta, apa yang kau sunangi akan dikabulkan, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebetulnya cita-cita seluruh manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian bagaimana kita menyikapi adanya dan datangnya baginda Nabi ini, hadirin? Hadirin, yang namanya matahari ini akan bermanfaat dan berguna ketika kita ini bisa melihat, bisa merasakan ada sinar ketika kita ini melek. Walaupun kita punya mata, tapi kalau mata kita ini buta, maka tidak bisa merasakan adanya sinar matahari. Atau kita tidak buta, tetapi kita merem, maka juga tidak bisa merasakan adanya sinar matahari. Orang-orang yang pandai-pandai, alim-alim, memuji-muji baginda Nabi, para sahabat, para tabi'in, anta nurun, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Engkau adalah matahari, engkau adalah bulan purnama, engkau adalah cahaya, engkau adalah di atas segala cahaya. Lebih daripada itu sebetulnya, hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga adanya Nabi ini. Bagaimana kalau kita ini tidak beriman kepada Nabi? Bagaimana kalau kita tidak cinta kepada Nabi? Tidak berfungsi apa-apa adanya Nabi. Maka bagaimana kita harus bersikap setelah datangnya rahmat Allah yang terbesar, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah mengimani, mencintai, mengikuti, mentaati. Sampai baginda Nabi umumkan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku. Sunnah niki maksudnya mboten kok hukum sunnah, mboten. Sunnah niku adalah tindakan, ucapan, amalan Kanjeng Nabi. Man ahya sunnati, siapa yang mengamalkan amalannya Nabi. Mencontoh bagaimana kita makan, Nabi makan. Bagaimana makan kita, ikuti cara makannya Nabi. Semua manusia makan, tapi ada namanya makan ala Jepang, makan ala Amerika, makan ala prasmanan, makan ala nyiduk dewi, makan ala Rasulullah. Bagaimana kita ini ahya sunnati, maksudnya setiap aktivitas, bagaimana kita ini berpikir bagaimana Nabi beraktivitas itu. Kita tidur, yang kita pikirkan bukan hanya bagaimana bisa tidur, tapi lebih daripada itu bagaimana kita pikirkan bagaimana cara Nabi tidur. Maka tidur kita ini bernilai. Ada nilainya ibadah, berpahala, ada nilai cinta dengan Rasulullah. Karena orang itu kalau cinta pasti akan mengikutinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang cinta pasti akan mengikuti orang yang dicintai.
Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Dengan modal kita ikut Nabi, itulah sebetulnya jalan menuju surga. Jalan menuju ridha Allah. Ikut Nabi dalam iman, ikut Nabi dalam ibadah, ikut Nabi dalam muamalah, muasyarah, ikut Nabi dalam akhlak. Hadirin, semua ajaran-ajaran Nabi ini adalah membawa kita menuju kebahagiaan, menuju kesuksesan yang tidak ada habis-habisan menjadi raja di surga. Karena seluruh manusia itu paham kalau yang namanya sukses itu penak. Gambarannya manusia sukses itu adalah menjadi pejabat yang tinggi, menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi orang yang kaya. Itu semua akan terangkum, semua akan wujud ketika kita di surga. Tetapi hadirin, sukses itu sebenarnya apa ya? Sukses itu kalau kita masuk surga. Kalau nggak masuk surga itu belum sukses. Faman zuzihanin nari wa udkhilal jannah faqad faz. Sukses menurut Al-Quran, menurut yang punya segalanya, yang maha kuasa, memberikan pengertian kepada kita supaya kita ini tahu sukses itu apa. Faman zuzihanin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, itulah orang sukses. Kalau belum selamat dari api neraka masuk surga, jangan ngomong sukses. Apalagi masih di dunia. Di dunia ini masih dalam perjalanan. Masih ada kubur, masih ada mahsyar. Kemudian di sana masih ada sirat, hisab, mizan. Barulah setelah itu ada surga. Selagi kaki kita belum melangkah masuk surga, belum sukses. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita selalu doa minta hidayah. Karena sekarang kita masih bisa sholat. Apakah nanti masih bisa sholat? Apakah kita nanti masih diberi hidayah, ditolong oleh Allah bisa sholat, bisa berzikir, bisa amal soleh? Kemudian puncaknya lagi, apakah ketika nanti kita ini harus meninggalkan dunia tetap masih dalam kondisi iman? Itulah yang namanya husnul khotimah. Karena itu kunci sukses. Ma'asyiral muslimin, dan itu semua bisa diraih dengan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh dalam diri Rasul baginda Muhammad SAW ini adalah suri tauladan. Semua aspek kehidupan harus diteladani. Inilah sosok manusia yang diumumkan oleh Allah untuk dicontoh dalam semua aspek kehidupan. Kehidupan keluarga, kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, kehidupan ketika jadi orang biasa, kehidupan ketika menjadi pemimpin, kehidupan ketika menjadi seorang ayah, kehidupan ketika seorang menjadi menantu, kehidupan seorang menjadi anak, kehidupan seorang menjadi orang miskin, kehidupan ketika seorang menjadi orang kaya. Hadirin yang dimuliakan, bahkan puncaknya kehidupan ketika manusia hidup dan kehidupan manusia ketika mati. Ketika semuanya itu makmuman lillahi ta'ala kepada Rasulullah, maka hasilnya adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho. Kalau sudah Allah ridho, selesai masalah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Maka bulan ini mengingatkan kita bagaimana kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang ceritanya sangat viral karena namanya juga disebut di dalam Al-Quran, namanya Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Bagaimana seorang Abu Lahab, mungkin semua orang tahu tingkat kekafirannya, kualitas gembelingannya, bagaimana melawan Rasulullah, padahal itu juga keponakannya sendiri. Dan ini juga menjadi perilaku manusia itu memang kadang-kadang nek dulure dhewe iki sosok malah gak iso
akur, malah gak iso kepenak, gak iso nyaman, gak tahu itu ada apa. Ada Qabil, Habil, ada Nabi Muhammad SAW dan Abu Lahab. Bagaimana ini? Semua adalah lingkaran keluarga, family. Tapi ceritanya adalah bagaimana seorang Abu Lahab ini pernah itu terjadi sekali. Pernah cinta sama orang yang namanya Muhammad. Dan perlu dicatat, itu Nabi Muhammad belum diangkat jadi nabi. Baru sesosok orang calon nabi lahir di dunia ini. Kemudian Abu Lahab ini pernah sangat-sangat cinta dengan datangnya Muhammad yang pada saat itu belum jadi rasul, belum jadi nabi. Saking cintanya Abu Lahab ini. Abu Lahab ini orangnya cerdas, tampan, ganteng, bagus, pokoknya semua kebaikan hampir ada di situ. Tetapi ini juga merupakan satu catatan. Wong ini duwe apa gak duwe iman, gak duwe agama, cilaka, Pak. Ini perlu dicatat dalam kehidupan, di dalam otak kita ini. Wis to wong ini duwe apa duwe bondo, duwe bolo, kaya Raja Fir'aun. Tapi siji sing gak duwe iman, cilaka, Pak. Cilaka. Tapi wong iki gak duwe apa-apa, tapi duwe iman. Suatu saat, walaupun tidak sekarang, dia pasti dadi wong sing bejo. Tapi nek gelem nyadari, di saat dia iman pun itu sudah bejo. Qad aflahal mu'minun, bejolah wong iman. Masyiral muslimin, maka diceritakan dalam satu riwayat hadis Bukhari bahwasanya Abu Lahab ini dari rentetan perjalanan hidup bahkan sampai puncak kehidupannya dia tetap tidak beriman. Ini juga bukti bagaimana Al-Quran itu merupakan mukjizat. Dengan bukti Al-Quran mengatakan tabat yada Abi Lahabi watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narong data lahab. Dipastikan Abu Lahab dengan tulisan Al-Quran akan masuk neraka. Hadirin, kalau Al-Quran bukan mukjizat, maka mungkin Abu Lahab dalam perjalanan hidupnya atau detik-detik di akhir kehidupannya kemudian masuk Islam, beriman, bertobat, maka surat Al-Lahab ini jadi keliru dong. Tapi kenyataannya bahwa Abu Lahab ini sampai detik terakhir meninggalkan dunia pun terbukti Abu Lahab tetap akan masuk neraka. Karena ketidakberimannya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada agama ini. Ringkas cerita, Abu Lahab harus mendapatkan siksaan di dalam neraka. Tetapi dalam satu hadis ini diterangkan, Abu Lahab setiap hari kelahiran Kanjeng Nabi diberikan, dibebaskan dari siksa neraka. Sebab barokahnya pernah cinta dengan lahirnya sosok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita ini beriman sejak kecil, berislam sejak kecil. Kalau kemudian kita ini jatuh cinta atau mencintai Rasulullah dengan setulus hati, dengan segenap jiwa, kemudian dibuktikan dengan semua aktivitas mukman ikut Nabi, karena sosok yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diikuti dalam kehidupan, maka kita akan menjadi orang yang dekat seperti yang disabdakan Nabi, siapa yang mencintai aku maka akan bersama aku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Maulid ini bagaimana kita jadikan momentum lagi untuk lebih mencintai lagi kepada Nabi dengan memperdalam lagi sunnah-sunnah Nabi, dengan memperdalam lagi amalan-amalan yang mesti harus kita ikut kepada Nabi, karena semuanya itu adalah sebetulnya kembali kepada kita sendiri. Terutama adalah mencintai Nabi, almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Maaf, karena kadang-kadang orang itu walaupun jadi seorang muslim,
dadi wong Islam. Tapi kadang-kadang ini sing dicintai ya dudu wong Islam. Maka ini harus kita rombak pola pikir kita dan keyakinan kita ini, bahwa orang yang paling layak untuk dicintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi memberi pengumuman, tidaklah seseorang itu beriman dengan sempurna, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidaklah beriman seseorang sebelum menjadikan diriku, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih dicintai daripada anaknya, bapaknya, dan umat manusia seluruh. Maknanya cinta kepada Nabi harus diletakkan nomor satu. Di bawahnya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah para ulama sering menggunakan doa, Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba rasulik. Ya Allah, masukkan cinta dalam hatiku kepadamu, dan masukkan cinta dalam hatiku cinta kepada Rasulmu. Karena hati kita ini cuma satu. Jangan sampai keliru mencintai. Jangan sampai keliru mencintai orang yang tidak layak untuk dicintai. Jangan sampai membenci orang yang mestinya tidak boleh dibenci. Itulah hadirin. Karena amalan cinta itu bisa mendatangkan surga. Dan itu akan memudahkan kita mengikuti untuk berbuat amalan-amalan dengan orang yang kita cintai. Nanti kalau orang yang kita cintai itu salah, maka amalan-amalan kita akan ngikuti salah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka untuk itu marilah kita sungguh-sungguh dalam mengamalkan agama ini dengan harapan dengan amalan-amalan soleh kita, dengan sedikit atau bahkan kalau perlu kita ini harus berjuang sungguh-sungguh untuk membuktikan cinta kita kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, yaitu dengan mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, dengan ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana fi zumratil muttaqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.